Teruntuk Mbak Erina Gundono yang kemarin pamer roti kecil 400.000 ya. Coba nih Mbak lihat. Nah, di belakangku ini tuh ada ibu-ibu yang malam-malam kayak gini tuh kerja, dan gajinya cuma 40.000 loh Mbak semalam. Ninggalin anak, ninggalin suami. Ya toh ibu-ibu, pamer roti 400.000 di saat rakyat itu menjerit semuanya mahal. Di mana Mbak perasaanmu? Coba lihat, ini jam berapa sih ini? Tuh waktu jam 11 lebih ya. Jam 11 lebih. Ini ibu-ibu bekerja. Ya, bekerja, meninggalkan anak suami semuanya. Nah, saya tahu itu uang-uangmu sendiri. Mbaknya kaya, mantunya presiden, tapi nggak etis banget Mbak pamer-pamer seperti itu ya. Coba nih lihat ya, ini rakyatnya bapakmu loh Mbak, rakyatnya mertuamu loh Mbak. Mbak Erina Gudono, tahu nggak sih roti 400.000 yang kamu SG-in dengan bangganya itu setara dengan gaji sebulan guru honorer di negara kita. Sosok-sosok yang tiap hari mendedikasikan hidupnya berjuang untuk mendidik generasi penerus bangsa kita, itu cuma diupah sebesar roti yang kamu makan itu loh Mbak. Mbak Erina pernah mikir nggak betapa banyaknya orang di negara kita yang hidup jauh dari kata sejahtera? Mbak itu adalah bagian dari dinasti Raja Jawa yang manuver politiknya itu udah ngacak-ngacak demokrasi negara. Dan sekarang dengan nggak tahu malunya, Mbak malah nunjukin kenir empatian di tengah rusuhnya masyarakat. Sadar nggak Mbak betapa jauhnya jarak antara dunia yang kamu huni dengan realitas kehidupan jutaan masyarakat di Indonesia? Belum lagi stroller 30 jutamu dan private jet 4 miliar sekali jalan yang kamu pakai ke Amerika itu, mungkin uang sebanyak itu bisa dipakai buat ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak di pedalaman atau ngasih makan ribuan keluarga miskin di negeri kita. Sadar nggak sih Mbak, negara kita tuh lagi krisis, dan hal yang kamu lakukan itu justru mempertegas betapa jauhnya gaya hidup keluarga dinasti dengan realitas penderitaan orang-orang kecil yang harusnya bisa kalian sejahterakan. Miris banget Mbak, di saat jutaan orang di luar sana lagi berjuang untuk bertahan hidup dan mencari keadilan, kamu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki, sibuk menikmati kemewahan tanpa rasa empati. Ya, izinkan saya memberikan komentar sedikit ya teman-teman. Di luaran sana, di medsos juga pasti banyak yang membela Mbak Erina Gudono ya teman-teman. Tapi di sini perlu disadari ya teman-teman, bukan hanya untuk Mbak Erina gitu ya teman-teman. Bahkan untuk seluruh anak dan mantu pejabat, gubernur, wali kota, memang hemat saya bijaksananya harusnya itu tidak memamerkan kemewahan ya teman-teman. Karena apa sih? Karena ada yang namanya kita harus peka, harus bersimpati, harus berempati kepada kondisi masyarakat, terlebih lagi anak pejabat gitu ya teman-teman. Jadi jangankan anak daripada atau mantu daripada Presiden Jokowi, bahkan pejabat selevel wali kota, gubernur gitu ya, bupati pun sebenarnya janganlah pamer-pamer kemewahan agar tidak ada kecemburuan sosial, agar tidak ada rasa marah dari masyarakat. Rakyat miskin kok yang di sebelah sana yang menjabat pamer-pamer kemewahan. Jadi sebenarnya ini untuk menjaga kondusivitas ya teman-teman, bentuk simpati, bentuk empati daripada anak-anak pejabat, keluarga pejabat kepada rakyat. Itu saya pikir ya teman-teman, komentar dari saya. Kita lanjut mereaksi video selanjutnya. Erina Gundono, lu stop ya jadi Nana Mirna wannabe. Lo tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Erina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina. Lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege
Yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Kan perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya presiden, yang dimana harusnya bukan lu pamer kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden. Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu nggak etis untuk memamerkan kemewahan, yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden. Dan momennya tuh nggak tepat banget. Ini tuh Indonesia. Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu nggak tahu nih apa kejadian yang sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu nggak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Gue kasih tahu nih Mbak ya, semoga ini Viti nyampe di lu, terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya sebagai mantunya presiden. Jadi mau lu siapapun itu, kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama. Gitu ya. Ya, sudah resiko ya teman-teman, kalau menurut saya, kalau sudah menjadi bagian dari pejabat publik, yang dimana gitu ya teman-teman, pejabat publik ini sebenarnya harus memberikan teladan, bukan hanya pejabat publiknya, keluarga daripada para pejabat publik ini memang harus menonjolkan kesederhanaan ya teman-teman. Menurut saya itu udah wajib sih, bukan memamerkan kemewahan gitu ya teman-teman. Itu menurut saya sudah resiko daripada menjadi bagian dari keluarga pejabat publik. Ini rame banget di beranda TikTok saya ini ngebahas soal roti yang harga 400.000. Emang roti harga 400.000 tuh nggak sama ya kayak roti canai gitu atau roti sari roti, beda ya? Atau lebih mirip ke tai kotok di luar? Menirame sekali ya ngebicara ini tuh. Siapa sih namanya lah, saya tidak tahu. Pokoknya itulah pokoknya menantu kayaknya mah ya. Biarin mungkin bawaan orok ya, katanya kan lagi mengandung. Terus kalau hidupnya head on, biarin aja, mungkin itu hadiah dari mertua yang sudah nabung selama 10 tahun. Ya kan pemirsa? Dijulitin banget. Biarinlah mereka aja santai-santai. Dunia Konoha lagi tidak baik-baik aja, mereka tidak peduli kayaknya. Masa bodoh. Apalagi kita rakyat kecil, bisa apa? Kekuasaan lagi dipegang sama dia kok. Yang gue tuh pengen tahu gitu, kenapa orang-orang tuh pada ngomelin si Kaisang sama bininya? Oke, yang pertama, Kaisang ini adalah anak kandung dari seorang pejabat publik, public servant, dan nggak main-main, Presiden Republik Indonesia. Jadi ya wajar warga itu bertanya-tanya, lu mau di negara demokrasi manapun, di Amerika, di India, di Swedia, warganya ya bakal nanya kalau ada kejadian seperti ini. Mereka ini juga bukan dari keluarga susah, tapi nggak mungkin lah dia sampai 8M punya duit. Oke, gini, semua itu bisa dilihat di LHKPN kok. Kalau misal bukan pejabat publik, semua dari bisnisnya itu kan kita bisa kira-kira omsetnya, gitu loh. Orang itu bisa kira-kira, private business itu kita bisa kira-kira. Kalau memang orang yang udah lama di dunia bisnis, di dunia investasi, bisa. Sekarang masuk akal nggak sih orang yang bisnisnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu jalan, ini kata netizen ya, bukan kata gua ya, ditambah dengan LHKPN bapak dan masnya yang in total itu cuma 125 miliar, dan LHKPN ini tuh udah harta termasuk aset ya, jadi termasuk properti, termasuk surat berharga, semuanya lah, kendaraan pribadi juga, itu bisa sewa jet seharga 5M. Ya nggak masuk akal dong, punya cash liquid 5M aja belum tentu kalau total asetnya itu cuma 125 miliar. Kali LHKPN Pak Jokowi itu 2 triliun kayak Prabowo, atau misalnya 70 triliun kayak Donald Trump, atau misalnya si Kaisang ini punya kepemilikan di perusahaan publik yang profitable, yang labanya itu 100 miliar per tahun. Ya itu nggak perlu dipertanyakan, jelas dia bisa
sewa jet ini, tapi kan nyataannya kan enggak gitu loh. Jadi ya wajar warga bertanya-tanya. Dia kan anaknya presiden ya, mantunya presiden ya, bisa jadi ada keringanan gitu, atau mungkin kayak, oh ini anaknya presiden ya udahlah gue kasih lo pinjem pakai aja nggak apa-apa, ya kan? Loh, ya ini udah dibilang sendiri dong. Apakah ini bukan suatu kasus gratifikasi? Contohnya misal nih, gue pejabat publik, gue seorang menteri ya, lu nggak usah naikin gue jet, tiba-tiba gue ditransfer 5M. Apakah ini nggak tanda tanya gitu? Meski orang yang transfer gue itu bilang, ah ini cuma doang buat lu, bonus Devin, buat lu ambil aja. Ya kan bakal kasus juga kan sebenarnya kan. Correct me if I'm wrong ya. Bukan siapa-siapa, gue cuma orang bego yang gue tuh. Bukan gue yang ngomong ya. Komentar tentang Erina dan her tone deafness dong. Sebenarnya tuh gue agak males ya untuk komentarin si Mbak Erina karena aduh, gue tuh sampai speechless woy. Bisa-bisanya negara lagi carut marut, warga negara semua rakyat lagi turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-haknya, terus lagi liburan di Amerika. Dan diduga mereka ke Amerika pakai private jet. Naik private jetnya itu bukan di Amerikanya, tapi dari Jakarta, dari Halim woy naiknya. Dari Halim ke Amerika 16.000 km. Lo tahu berapa harganya? 8M. Terus fuelnya 355 juta. Dan ini harga untuk sekali jalan ya, bukan PP, sekali jalan. Ya nggak tahu sih pakai duit siapa ya. Kalau misalnya duit lu ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau pakai duit memanfaatkan pakai uang negara kayak gila woy. Jadi story-storynya tuh semua kayak bener-bener di Indonesia nggak terjadi apa-apa, dan lo sebagai mantu presiden yang berpendidikan dan sekarang lagi lanjut kuliah S2 di luar negeri kayak nggak ada care-nya gitu. Ya atau nggak minimal lo nggak usah ngepost deh. Dan sekali jalan ke Amerika itu CO2 emissionnya itu bisa sampai 83.000 kilogram. Agak miris juga ya waktu pas debat Capres-Cawapres kan kakak iparnya mengomentari tentang lingkungan hidup, tapi kalau naik private jet itu emisinya tuh 5 kali lebih banyak daripada lo naik pesawat komersil. Dan lebih mirisnya lagi adalah lo tuh belajar di UPenn, itu jurusan lo adalah social policy, dan riset lo tentang social justice. Maksud gue, lo gak malu ya? Ya gue sih berdoa ya, semoga nanti Mbak Erina kalau misalnya udah lulus, udah dapet ilmu yang banyak di Amerika, kan sekolah udah jauh-jauh. Semoga nanti ilmunya tuh bisa diterapin di Indonesia, bisa ngajarin bapak mertua, bisa ngajarin kakak ipar sama suami sendiri gitu. Gimana cara mengimplementasikan, mempraktekkan social justice di Indonesia. Dan kata gue mendingan lu risetnya di Indonesia aja deh, kan gampang tuh. Bapak mertua lo kan presiden. Terus lo kasih solusi deh, udah tercapai belum social justice di Indonesia? Ya itu ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahkan sekalipun itu menggunakan uang sendiri, bahkan ya teman-teman, tetap bisa jadi polemik. Karena apa? Pertama karena tidak bisa membaca atau merasa prihatin pada kondisi masyarakat. Apalagi kondisi masyarakat misalnya sedang panas, memprihatinkan, dan sedang panas-panasnya mendemo RUU Pilkada ya teman-teman. Jadi bahkan memang itu pakai uangnya sendiri pun bisa menjadi polemik. Itu kenapa sebenarnya ya saya setuju dengan Mbak yang kita simak tadi. Mending tidak post sekalian, jadi tidak akan menciptakan polemik ya gitu ya teman-teman. Memang dibutuhkan ya simpati, empati, prihatin gitu ya teman-teman di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, di mana trust kepada pejabat itu saat ini terus menurun ya teman-teman. Itu dibuktikan dengan banyaknya pejabat ditangkap korupsi, bahkan entah berapa orang yang belum ditangkap kita tidak tahu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika ada keluarga pejabat hidup mewah itu pasti akan menimbulkan apa ya, tanda tanya di benak masyarakat, karena ya trustnya itu sudah sulit antara masyarakat dengan pejabat, itu sudah tipis sekali kepercayaannya karena memang terlalu banyak kasus yang membuat masyarakat kecewa gitu ya teman-teman. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.